Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kajian pada maghrib malam Selasa, rahimani wa rahimakumullah. Sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah mboten bosen anggenipun ngunjakaken raos syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang alhamdulillah wonten ing wekdal dalu menika kula lan panjenengan sedaya wakat nindakaken ibadah salat maghrib kanthi berjamaah kalajengaken majelis ta'lim ingkang wonten ing dalu punika sedyanipun badhe dipun aturaken dening Ustaz Agus Effendi, ananging kegandengan berhalangan saking panitia menghubungi saya, dan saya insyaallah selagi tidak ada acara penting maka siap untuk menjadi banser alias ban serep. Menjadi ban serep ibaratnya lampu. Kalau Ustadz Agus Effendi itu lampunya lampu Philips 100 watt, maka saya ini cukup lampu teplok mawon gitu. Yang penting tidak gelap gitu. Ya namanya lampu teplok ya pasti bau-bau lengoliun, bau-bau ya cahayanya tidak seterang cahaya lampu Philips, tapi cukup bisa menerangi diri saya sendiri paling tidak, dan semoga memberikan manfaat kepada jamaah semuanya, amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah dipun golongaken dados umatipun Kanjeng Nabi, umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah ngugemi dhateng sunnah-sunnahipun, lan kula lan panjenengan sedaya, keluarga kula lan panjenengan sedaya tansah dipun catet dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang pikantuk syafaatipun wonten ing fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya itu bingung tadi dihubungi kok mengganti Ustadz Agus Effendi gitu ya. Tapi sudah saya siap, dan kebetulan materi yang saya sampaikan materi enteng-enteng saja, materi yang terkait dengan istiqomah. Ini awal mula saya mempelajari surah Fussilat ayat 30. Jadi ada setiap hari Jumat di masjid-masjid di tempat saya, rata-rata sebelum sholat Jumat dimulai jam 11 itu sudah diputar surah Fussilat ayat 30 yang dibawakan oleh Muammar. Nggih. Mbok bilih panjenengan sedaya kita semuanya pernah mendengar. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kirang langkung ngeten niki, suarane kula kating kemerusak mboten kantenan. Tapi itu yang menginspirasi saya penasaran kok diputer terus, apa istimewanya, apa istimewanya. Ternyata setelah saya mempelajari bahwa yang sering dibaca oleh Muammar, Qori Muammar, surat-surat yang dibaca itu mengandung makna yang luar biasa. Termasuk salah satunya adalah surah Fussilat ayat 30 hingga 34 atau 35. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Fussilat ayat 30 saya lanjutkan ayat 31. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nah, di dalam surah Fussilat ayat 30 ini kebetulan ini tak perkenalan dulu nih malah kesupen. Barangkali sudah ada yang mengenal saya. Naminipun kula Rafi'i. Tidak ada tambahan apapun. Nek kawan-kawan ada mbok ditambahi sampai ini sekong gaden yo Rafi al gadeni gitu. Nggak usah. Saya Rafi'i, kemudian alamatnya Ngadirjo, alamat asli dari Dusun Gaden Ganduwetan. Dusun Gaden Ganduwetan. Aktivitas saya sehari-hari, saya bekerja di tempat usaha saya sendiri, bimbingan belajar Eduvastama Ngadirjo. Di luar bimbingan belajar, saya aktif di Pemuda Muhammadiyah Ngadirjo, juga di Pemuda Muhammadiyah Temanggung. Kemudian aktif menggalang di Lazismu Ngadirjo, di bersih-bersih Masjid Ngadirjo. Kemudian saya membantu Ustadz Wahyudi di Pondok Al Muflihun Tretep untuk membantu mengajar para santri beliau. Cekap nggih kenalanipun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kebetulan di Ngadirjo ada program tamyiz, pelajaran bahasa Arab tamyiz yang dibimbing oleh Ustadz Rodi, dan beliau bukan hanya mengajarkan bahasa Arab, menerjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, tetapi juga pakai bahasa Jawa. Maka ini saya mencoba mengartikan dengan dua bahasa, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Sudilah kiranya bagi yang ahli dalam bahasa Arab nanti membetulkan apabila ada yang salah dari saya mengartikan ini. Kalau dalam bahasa tafsir Al-Azhar, karena saya mengambil tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menerjemahkan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian itu mereka teguhkan pendirian mereka, akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat agar kamu, ya malaikatnya itu berkata, agar kamu jangan merasa takut dan jangan merasa duka cita, dan gembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, nek basa Jawi, innal ladzina qalu rabbunallahu, sak temene utawi wong-wong kang padha ngucap Gusti kula, pangeran kula atau Tuhan saya, Tuhan kula adalah Allah, inggih menika Allah, summastaqamu, banjur padha istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, mongko bakal diturunake alaihimul malaikatu ing atase wong-wong akeh, al malaikatu yaiku malaikat. Jadi Allah menjanjikan bagi orang yang tetap teguh pendirian istiqomah
setelah dia mengucapkan Rabbunallahu, Allah adalah Tuhan saya, Tuhanku, dan meneguhkan pendiriannya seteguh mungkin, boten meleho, lurus lempeng jejeg, apapun tantangannya, apapun kondisinya, apapun hambatannya, maka tetap dia teguh pendirian, jejeg lempeng, boten meleot, boten meleho, senajan sekian derajat pun tidak, tetap berjalan di atas jalan yang lurus. Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah akan menurunkan malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat ini ketika diturunkan adalah malaikat akan menyampaikan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih bersedih, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kamu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya membaca tafsir Al-Azhar ini, saya baca lebih dari 13 kali kayaknya. Menarik sekali saya baca ini. Saya ketika baca ini kadang gerantes, maka sekali lagi kita yang hadir di sini, kita semuanya, kalau sampai hidup kita, di sisa hidup kita ini nggak sampai istiqomah kita, kok awake dhewe usiane saiki wis tuwa, wis rumangsa tuwa, uwane wis akeh, kok ora ana istiqomahe, kok nggak belajar untuk istiqomah, rugi-ruginya kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, beribadah itu mungkin cukup lumayan mudah, tapi sing angel napa Pak? Istiqomah. Sing marake molone istiqomah niku napa? Prei. Maka seyogianya, sebaiknya di setiap kajian apapun ojo ngantek prei. Senajan misalnya pembicaranya harusnya lampu Philips, yo jangan sampai lampunya mati, ora ketang lilin enggak apa-apa. Ibaratnya saya kan lilin gitu ya. Yang penting jangan sampai libur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terkait istiqomah ini dalam berbagai tafsir disebutkan, termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, di dalam tafsir Al-Azhar juga disebutkan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu akan turun, tatanazzalu alaihimul malaikatu, diturunkan malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah. Salah satunya adalah malaikat Allah datang ketika seorang yang istiqomah itu menjelang sakaratil maut. Sakmenten niki termasuk kula wantun ngadepi sakaratul maut. Dan ujian terberat bagi manusia seorang hamba Allah adalah ketika sakaratul maut. Niku abot saabot-abote. Enten sing saged jamin kita semuanya akan selamat ketika sakaratul maut, kemudian kita husnul khotimah. Ada yang bisa menjamin? Tidak ada. Yang bisa menjamin adalah upaya kita tetap istiqomah di jalan Allah. Itu yang akan jamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi saya bercerita dua kejadian di tetangga saya. Yang satu, dia istiqomah. Usianya sudah, dia istiqomah itu sejak usia 50 tahun. Sakdurunge babar belas. Nek basane Ngadrejo babar kasiman. Ning masjid ngambah ora tau. Belas ora tau ngambah, paling seminggu pisan nek jemuahan. Dan setelah itu tidak ada. Maka di usia yang 50 tahun ini dia berkeinginan kuat, pokoknya di sisa hidup saya harus sholat jamaah di masjid. Bahkan ketika sholat subuh, sebelum sholat subuh saya harus masuk sekian menit sebelum sholat subuh. Saya harus tahajud di Masjid Al-Manar Gaden. Ini di Al-Manar teng Gaden, ngen kula nggih Masjid Al-Manar, teng Langgar ngen Gondang Dhuwur nggih Mushola Al-Manar. Tempat kula istiqomah nggih Al-Manar niku. Jadi di Masjid Al-Manar itu. Nah, kemudian singkat cerita, sekian tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang bersangkutan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pas jam 4 sebelum sholat subuh ketika dia sujud. Wong Gaden niku. Daleme pinggir mergi.
dan sangat diharapkan oleh masyarakat ketika itu. Meninggalnya ya beberapa tahun lalu, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tetapi masih tetangga saya, istiqomahnya bal-balan. Jadi istiqomah betul, dia bal-balan istiqomahnya. Akhirnya ketika ada pertandingan liga sepak bola tingkat kecamatan, para perangkat-perangkat gitu ya, atau komunitas saya lupa, karena istiqomahnya bal-balan, maka dia ketika ada turnamen di Gunung Winangun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba serangan jantung atau saya kurang paham. Kemudian di lapangan itu sakaratul maut sepak bola. Kalau kita melihat cerita beberapa waktu lalu gempa Cianjur, ada seorang ustadz yang istiqomah mengajarkan setelah ba'da zuhur, mengajarkan ngaji kitab saya lupa. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, si ustadz tersebut dengan para jamaahnya dalam keadaan ngaji tertimpa bangunan ketika gempa di Cianjur. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, istiqomahnya kita inilah yang kita butuhkan di sisa hidup kita. Saya usianya 41 tahun, Pak. Berarti coronek mengambil usianya rata-rata umat Rasulullah SAW berarti yaitu 60 tahun, berarti kula niku bar luhur ya antarane jam setengah loro ndakan. Berarti nek pun jam setengah loro yo sedelok meneh yo napa, Pak? Asar. Nek pun asar nunggoni maghrib. Nek pun maghrib game over. Maka saya bersikukuh berkomitmen di sisa usia saya. Karena manusia itu tidak ada yang tahu, menungso niku nek jarine mbahne kula kaya pring. Dibabat pas cilik bayi, ya pas kena dijangan gawe bung, jangan bung. Rada gedhe sithik damel bedil-bedilan tembak-tembakan gitu. Saged gawe garan sapu nggih, saged. Ditebang ketika sudah usianya puluhan tahun, digawe reng rumah ya, buat rumah juga bisa. Dan kita tidak ada yang bisa menjamin usia kita sampai berapa. Maka sebisa mungkin istiqomahlah di dalam sisa hidup kita. Yo istiqomah ini ku nopo Pak Bu? Ini ki enten ibu-ibu mboten to? Bapak-bapak nggih. Ada. Jadi istiqomahnya kita itu apa? Kita milih nopo istiqomah sing dadi keistimewaan dan suatu saat nanti menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita melewati jalan yang lurus melalui sebuah amalan yang bisa kita jadikan alat untuk istiqomah. Maka kalau saya di Masjid Al-Furqon Ngadirjo, setiap malam Rabu kajian di sana Ustadz Saifuddin dan saya, tapi saya setiap malam Rabu kliwon. Saya cuman bedah niki Pak. 9 kebiasaan emas seorang muslim. Ada 2 versi. Yang pertama sing tebal, regane 60.000-an, kandel, karangane Ustadz Agus Sukoco. Ini karangannya Ustadz Zaini Munir Fadholi, Direktur MBS Yogyakarta. Saya sudah komunikasi dengan beliau, Ustadz saya mohon mau menyebarkan ilmu ini, kok cari bukunya kok susah. Akhirnya sudah saya pesan ke beliau, saya pesan 100, saya bagikan di Masjid Al-Furqon, Masjid Zainab. Jadi jamaah-jamaah di sana memakai ini untuk ini istiqomah melewati 9 jenis yang bisa dijadikan alat istiqomah kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lantas istiqomah apa yang kita bisa lakukan? Tak baleni meneh. Istiqomah napa Pak? Jenengan si istiqomah paling istiqomah napa? Amben dina dilakoni tur enteng napa? Nek saya jamaah-jamaah di Ngadirjo di Barang termasuk murid saya. Kula niku gadah les-lesan, muridipun antawisipun 200-an. 200-an murid, dari 200-an murid ini saya mengajarkan kepada murid-murid saya, setiap anak setiap hari harus menyisihkan uang sakunya 500. Terus istiqomah itu sedekah pinten?
500. Karena lesnya 2 hari sekali, maka setiap berangkat les ada yang membawa 1.000 sampai 2.000. Per bulan di tempat les saya dengan 200-an anak dapat sekitar 2,5 sampai 3 juta per bulan. Dan itu kita habiskan untuk memberi makan fakir miskin. Jadi kita memberikan nasi box kepada imam dan khotib. Jadi ada beberapa masjid yang setiap Jumat kita kasihkan nasi box, kita memberdayakan rumah makan milik jamaah kita. Kemudian setiap paginya intinya ngasih makanan. Dan ternyata istiqomahnya murid-murid saya ini bisa menjadi lantaran atau sebab murid-murid saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing dugal alhamdulillah iso kandhani. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, di era merdeka belajar kurikulum modern ini les-lesan ki ado mati la yamutu wala yahya. Saestu, Primagama mriki enten nggih. Primagama Temanggung ini kabare ajeng tutup. Niku nggen gurune kula. Saya dulu pernah berguru kepada Pak Purdi Chandra. Anaknya Pak Purdi Chandra itu ya. Jadi Pak Purdi Chandra itu meskipun hebat beliau membuat bimbel Primagama, tapi ada beberapa anak beliau tidak disekolahkan di negeri, Pak. Tapi di homeschooling. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali ke tema tadi, kita memilih istiqomah ini apa? Sedekah. Saya membaca nukilan dari seorang syekh dari Al-Azhar. Namanya Syekh Said Tantowi. Beliau menganalisa salah satu dari ayat Al-Qur'an yang wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum dan seterusnya. Pertama yang disebutkan oleh Allah adalah alladzina yunfiqun. Alladzina yunfiquna. Disebutkan oleh Allah yang pertama adalah orang-orang yang berinfak. Kenapa kok pertama Allah menyebutkan orang yang berinfak? Yang dijanjikan Allah surga. Yang pertama di ayat itu disebutkan alladzina yunfiquna, yaitu orang yang berinfak. Karena infak atau bersedekah niku enteng, ora kudu wudu. Bocah cilik ya iso, wong tua ya bisa, wong gak teng rumah sakit tinggal transfer, saniki tinggal transfer juga bisa. Dan ternyata menurut beliau bahwa orang yang istiqomah sedekah berinfak di jalan Allah ini akan menjadi pintu dibukanya kebaikan-kebaikan lain. Maksud nggih? Jadi nek kita mau istiqomah betul, dikanteni sedekah harus istiqomah. Kenapa? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini temuan saya dari tahun 2000. Saya membuat les-lesan itu dari tahun 2011 sampai sekarang. Dan saya berlakukan kebiasaan itu dan ternyata luar biasa. Dari pertama saya punya murid saya itu 3. Sakniki 210-an. Dan saya menolak, sampai sekarang saya menolak. Kinten-kinten sing ndugeki sinten niku? Gusti Allah. Dan murid-murid saya sing dianggap bodoh-bodoh, era-era dianggap bodoh, ada yang luar biasa, dianggap bodoh. Karena dulu masuk SMP Negeri 1 Ngadirjo dulu, ranking 196 dari 210. Niku mun mingkrik-mingkrik. Tapi singkat cerita, memang saya mendidik murid-murid saya takon istiqomah sedekah. Sudah bertahun-tahun dari SMP lulus SMP 1 Ngadirjo ranking 3 besar. Masuk SMA 1 Temanggung, lulus SMA 1 Temanggung dia di Undip kedokteran Undip tanpa tes dan kuliahnya hanya 3 tahun dan sekarang sudah jadi dokter. Padahal kemampuannya biasa-biasa saja. Tetapi mungkin saja karena istiqomahnya dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi-sembunyi nih, tapi saya enggak memerintahkan sedekah kemudian dipamer-pamer, enggak. Cuman udah sembunyi-sembunyi saja. Dan kita semuanya harus memulai kebiasaan ba'da subuh sedekah. Kebetulan di sini ada kotak nggih. Maka di rumah kita juga ada, di masjid juga ada. Kenapa ini penting? Ini sebagai paling enteng kok. Sedekah atau berinfak itu paling enteng. Sing marake angel niku napa? Minal gutili wal mediti. Buktinya apa?
Nek ting dompete kula lan panjenengan sedaya enten 100.000 eketan ewon. Jujur mawon, jujur-jujuran mawon nggih. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Kira-kira sing nglebokke kotak masjid sing pundi? 5.000. Jadi seolah-olah duit iki do ngomong kono dhek 5.000 wae sing maju, nyo sing abang tak carry, men goleki susuk sik gawe tuku apa men entuk susuk dan seterusnya. Dan ini kalau tidak kita latih nggak bisa, Pak. Maka istiqomah kita itu milih istiqomah paling boten sedekah. Tiap ba'da subuh utawa ajeng subuh berangkat ke masjid, kita sudah memasukkan, dan ini harus menjadi kebiasaan di rumah kita. Ada murid saya ini, saya cerita apa adanya yang saya lakukan di tempat saya. Murid saya itu sampai usul sama saya gini, Pak Rofi, daripada repot-repot sehari 500, 2 hari sekali 1.000. Mbok karuan sisan kula tak sedekah langsung jreng sebulan 12.000. Karena Senin sampai Sabtu, Ahad kan libur. Karena Senin sampai Sabtu, kemudian rata-rata 12.000, mbok saya tak 12.000 aja atau 20.000 sekalian lah, tapi saya langsung sebulan langsung tak kasih. Enggak. Saya enggak menginginkan. Yang saya harapkan apa? Saya pernah membaca hadis Rasulullah SAW. Jadi malaikat Allah itu setiap pagi, ya, ada 2 jenis malaikat, 2 golongan malaikat yang mendoakan. Yang pertama apa? Allahumma ati munfiqon kholafan. Gusti Allah mugi paduka paring gantos kagem tiang-tiang ingkang sama infak, diparingi gantos yang baik, yang banyak. Kemudian malaikat yang berikutnya mendoakan Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan-nahan atau orang yang gudil-gudil kebinasaan hartanya, angel rezekine dan seterusnya. Maka ketika pagi hari selesai sholat subuh kita merutinkan, niku nek ora dipeksa ya ora iso. Maka yang kita harapkan apa? Setiap pagi, sakjane sedina misalnya 1.000 dipengki 3 dosa pinten? 30.000. Tapi kita masukkannya itu setiap hari. Amen dino didongake malaikat Allah. Nek 30 dino mung sepisan 30.000 mung pisan tok. Jadi inilah pintu-pintu kebaikan, barangkali Allah melunakkan hati murid-murid kita, anak-anak kita lewat salah satunya adalah sedekah. Bocah zaman sakniki, anak zaman sekarang nek kon poso sunat gelem, poso Ramadan nek aras-arasen melu sahur ning awane mbuh dolan ning ndi, nek maghrib melu buka. Kon salat, prihatine salat tahajud, salat 5 waktu saja repotnya bukan main anak-anak kita. Anak-anak zaman sekarang. Bahkan Allah yarham Ustadz Ishak di hadapan saya dan kawan-kawan ketika itu menyampaikan nasihat, ya, ketika di sekolah tinggi ilmu tarbiyah di Kendal STIT ketika halal bihalal beberapa waktu lalu. Beliau menyampaikan begini, dari sekian banyak anak atau pelajar-pelajar SMP SMA yang benar-benar sholat tidak kurang atau hanya maksimal sekitar 30%. Sing sholat, yuk sing sholatnya tertib jamaah itu makin kecil. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi jamaah kita istiqomah, pilihlah sing paling ringan. Napa Pak? Sedekah ba'da subuh. Saya yakin di masjid ini sudah istiqomah semua. Yang kedua, istiqomahnya kita itu menekke sholat 5 waktu. Plus sholat tahiyatul masjid sak qobliyai sak ba'diyai. Taruh kata ngeten. Kita dari akil balik sampai sekarang pinten tahun? Baliknya dhewe niki misalnya umur 15 tahun lah. 15 tahun sampai dengan sekarang berapa tahun? Yuk zaman semono, zaman biyen dhewe kurang istiqomah sholat jamaah. Sholate bolong-bolong. Bolonge meh kaya bungkus buah napa jane? Pir. Ngertos nggih? Bolonge kaya ngono. Salate akeh dhewean. Kemudian kita membandingkan saat ini dan keinginan kita untuk istiqomah. Saat ini dihitung mawon. Salat tahiyatul masjid 5 waktu berarti 5 kan? 5 nggih? 5 waktu nggih, setiap salat 5 waktu kita tahiyatul masjid. Kemudian qobliyah. Seandainya kita orang ngerti apa-apa wis qobliyah kabeh misalnya.
Berarti 5 tambah 5 berapa? 10. Ba'diyah dikurangi asar sama subuh misal. Itu berapa? 3. 10 tambah 3 pinten? 13. 13 dikalikan 2 rakaat 26. Dan sehari semalam yang diwajibkan berapa? 17. Berarti kan enten saldo toh. Niku hitung-hitungan men dhewe sregep ngeten lho. Yo plus kita sholat jamaah. Kenapa berulang kali saya sampaikan sholat berjamaah? Karena hidup kita itu sejatinya mau nunggu waktu sholat. Kerjaan itu sampingan. Nek diwale akhirnya donya niku mboten enten cukupe. Dunia tidak ada cukupnya untuk kita. Maka paradigma kita istiqomah. Yang pertama tadi adalah berusaha untuk sedekah setiap ba'da subuh. Sing enteng mawon saya memberikan nasihat yang sudah saya lakukan. Enteng mawon pertama sedekah ba'da subuh. Dipastikan syukur-syukur dikasih tanggalan, ting tanggalan niku jejer tanggalan dikasih absen, wis sedekah apa urung lur, wis sedekah burung Mas Bro dan seterusnya. Biar pengingat. Karena begini, kalau tidak kita paksa dan kita monitor, wong niku istiqomah niku godaane mesti prei. Dan kalau saya pernah membaca buku biografi dari Presiden Amerika Serikat, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, seorang Presiden Amerika Serikat itu kalau dia punya satu ide, itu dijalankannya selama 13 minggu. 13 kali 4, dihitung piyambak nggih. Itu hanya satu ide, misalnya saya pengen berbagi setiap hari di jam sekian. Itu selama 13 minggu. Dia melakukan terus-menerus. Nanti setelah 13 minggu ditambah kebiasaan lain. Tapi kan awake dhewe iki koyone sok do gampangake. Contone ngeten, nek ajeng sasi poso, pokoke marhaban ya Ramadan. Pokoke nek sasi poso nyong sedina sak juz. Salat sunat pokoknya rak rutin, salat wajib rutin berjamaah. Sehari 2 hari oke, hari ketiga wis. Kenapa? Karena kebiasaannya tidak dibangun perlahan dari hal yang mendasar terlebih dahulu. Sama seperti kita bangun rumah. Ibaratnya kita membuat ini, kebiasaan 9 kebiasaan ini. Kita langsung bangun dalam waktu bersamaan 9 kebiasaan, tak mungkin. Ambil pilih satu kebiasaan. Apa? Sedekah. Laksanakan selama sebulan, dimonitor. Nek ajeng ditambahi 2 enggak apa-apa sama sholat berjamaah. Dimonitor terus. Dan ini akan memperkuat istiqomah. Kalau tidak dibuat seperti ini, enggak dimonitor, tidak akan bisa. Jadi karakter atau kebiasaan manusia itu seperti itu. Kalau Rasulullah mengajarkan kita sholat berjamaah, nek bisa minimal berapa? 40 hari. Itu untuk membentuk kebiasaan. Nek kula tak ceritane Ustadz Agus Effendi, saya silaturahim ke beliau. Beliau mengisahkan, beliau ini prinsipnya nek ngasih kajian itu seperti ngengremi ayam angrem ngeten nggih. Maka kita mengambil pembelajaran dari ayam saja, istiqomah kaya pitik lah, 28 dina, genepi sesasi. Nanti kita akan menjadi diri pribadi yang benar-benar membiasakan betul dan akan selalu istiqomah. Kemudian sholat wajib niki, terutama sholat wajib. Kenapa kok sholat jamaah? Nek sholat dhewean ganjarane pinten, Pak? 1 toh. Nek sholat berjamaah pinten? 27. Nek dhewean 1. Ibaratnya ngeten mawon ndok mawon pun sing gampil mawon. Jenengan gadah ndok siji diwadahi kresek. Gigal. Pecah mboten? Pecah. Coba nek ndoke 17. Gigal sing paling sing pecah sing ngisor-ngisor ngeten. Maka para ulama menyampaikan bahwa orang yang akan kemungkinan sholatnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wonge sing sholat berjamaah. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau mengacu kepada kebiasaan emas yang dikarang oleh Ustadz Zaini Munir Faldoli ini, kenapa sholat ini menjadi kedudukan penting untuk kita istiqomah? Karena ngeten, kula mawon ngeten Pak, kula niku sok ngelmune sok sederhana mawon tak lakoni sing penting. Salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan begini, barang siapa yang wudu sebaik-baiknya,
kemudian melangkahkan kakinya ke masjid atau tempat sholat hanya untuk sholat berjamaah, maka setiap langkah Allah akan menghapus kesalahan dan Allah akan meninggikan derajat. Kula bayangke mawon kula sok dados semangati kula ngeten. Kula saking ngadirjo, saking les-lesan pun wudu saapi-apike. Bismillahirrahmanirrahim mangkat nang Masjid Al-Manar, arak jamaah nang masjid kono di dalam hati saya. Kula yo semangati ngeten, mbok menawa setiap roda yang berputar saka ngadirjo tekan mriki, gitu. Dosane kula sing saking akeh, dosa kita yang sangat banyak, Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita. Jadi hakikatnya kita keluar dari rumah kita menuju masjid, menuju musola untuk sholat berjamaah, hakikatnya kita sedang menghapus dosa-dosa kita. Kenapa? Penting banget di sini karena istighfarnya kita pun sedikit nopo sidik. Istighfar kita berapa kali sehari? Berapa kali, Pak? 3 kali 5, 15. Baru sholat astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Kali 5, paling 15. Kamu kok dosane saking akeh ora iso diitung. Seandainya dosa itu ada besaran dan satuan, awake dhewe iki ora iso obah mesti saking akeh. Tapi kita selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kok harus sholat 5 waktu berjamaah? Nanti dipelajari sendiri nanti keajaiban di sholat berjamaah. Maka sekali lagi umuri dhewe wis 40 tahun seperti saya kok wis 40 tahun, 40 tahun. Maka kalau enggak menjaga sholat jamaahnya di masjid atau di musola, eman. Arak nunggu apa meneh? Muru donya ora ana cukupe. Onone donya. Akhirnya enggak ada cukup. Dan saya sudah membuktikan. Kalau dimanapun saya berada dan krungu Allahu Akbar, sudah aktivitas saya hentikan. Bahkan di tempat les saya, ketika terdengar suara adzan asar di Masjid Demangan Ngadirjo, sudah anak-anak saya break dulu, yuk kalau yang mau sholat berjamaah di masjid, saya break sebentar selama sholat. Dan harus menangi tahiyatul masjid sak qobliyai. Meskipun asar itu tidak terlalu dianjurkan, tapi meskipun tidak setiap saat, tapi nek bisa sholat tahiyatul masjid jangan lewat. Saya terinspirasi dengan tetangga saya tadi. Jadi dia dalam tanda kutip hijrah itu dimulai dari usia berapa? 51 tahun. Karena dia rumongso sudah usia 50 tahun saya mau menanti apa? Akhirnya dia istiqomah ngambil istiqomah napa? Salat berjamaah. Dan sama rahimani wa rahimakumullah. Ini nggih, jadi PR untuk kita semuanya mengistiqomahkan sedekah setiap hari. Niki enten rahasia saking kula, mboten rahasia tak diparingi tim pundi-pundi. Enten nek teman-teman saya tanya ke saya, Pak Rofi, nyung anake nyongkok tune ra katok kandhani mawal. Enten saran? Nggih, kasih saran tukoke tabungan. Dikata kados kaleng itu. Setiap hari si anak kita suruh sedekah, enggak usah banyak-banyak, sehari 500 saja sampai 1000. Dimonitor terus, berjalan 1 bulan, 2 bulan, setelah itu terkumpul, kasihkan ke lembaga amil zakat atau lazismu, atau kasihkan ke anak yatim. Kadang anak-anak kita itu belum pernah melihat anak yatim sing kurang beruntung niku mulakno atine do atos. Saya gampang kalau ada murid saya ndablek sing biyeng, tak jijak ke rumah anak piatu, ditinggal wafat ibunya usia 0 tahun. Jadi lahir ibunya meninggal dunia. Itu prematur lahirnya. Ibunya meninggal dunia. Tak kasih ke sana, tak ajak ke sana, baru dia ngrantes, "Nggih sampean, mbokne sampean, ibune sampean sehat. Iki awet lahir urung duwe, ora tau weruh ibune." Nangis dia tetep apa? Tak ajak juga ke tempat
anak yatim piatu. Jadi di tempat les saya itu yatim piatu gratis, saya gratiskan sampai SMA lesnya. Dari SD ada yang dari SD, SMP, SMA tak gratiskan. Jadi dalam setiap kelas itu ada anak yatim. Maka nek sembiing-biing iki bapak mbokne ora nono. Dia yatim piatu. Sampean anak bapak ibu sampean sih utuh. Iki ora disapa-sapa. Dan seterusnya. Dan ternyata luar biasa, ada dampak paling enggak atine anak-anak kita semuanya akan diberikan kelembutan. Ini kebiasaan betul. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus sholat jamaah kenapa penting di sini? Karena simpul-simpul ketenangan hidup itu ada di sholat jamaah. Maka benar ada yang mengatakan perbaikilah hidupmu dengan memperbaiki sholat 5 waktu. Gimana kita enggak seneng? Kanjeng Nabi ngendikaken dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Sungguhnya Allah dan para malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang paling depan. Dalam bentuk apa solawatnya? Allah memberikan rahmat. Malaikat Allah memintakan ampunan, memohonkan rahmat. Kita mengucapkan amin setelah imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mengucapkan amin. Ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat Allah. Rasulullah ngendikakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ora kepengin rasa setahun pisan, biasanya nek krungu ghufira lahu ma taqaddama min dambi nek pas sasi poso niku man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niki aman salat 5 waktu maghrib, subuh, isya dhewe wis ndongake. Ora kepengin koyo ngene kok, Tuhan. Beruh saiki niku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus ini banyak sekali sholat berjamaah itu fadilahnya luar biasa. Maka di sisa hidup kita ojo ngantek ngelalekake sholat berjamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam tafsir Al-Azhar ini Bu Yamka juga menyampaikan enggak cukup ketika seseorang menjelang ajal didatangi malaikat sakaratul maut, enggak cukup itu saja. Bahkan bagi orang yang istiqomah, saya membaca di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Al-Azhar maupun di tafsir yang lain, tetap ada satu simpulan utama bahwa janji Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat ayat selanjutnya yaitu ayat 31. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi pelindung kamu semuanya fil hayatid dunya, di dalam hidup di dunia dan akhirat. Di dunia dalam bentuk apa? Allah memberikan bimbingan kepada kita. Kula tak tanglet sing sok istiqomah salat subuh. Nek jenengan tangi ajeng subuhan ngangge alarm mboten? Nek sing mboten ngangge alarm niku mbok bilih Gusti Allah merintahke malaikat Allah kono digugahke, biasanya istiqomah. Misalnya begitu. Atau mungkin bagi kita, ini habis ini 2 menit lagi break ya. Atau bagi kita mungkin ya melihat, saya merasakan sendiri Pak. Saya merasakan sendiri. Ketika tablik akbar, gebyar muktamar di Ngati Rejo, bengi niku udan dresira karang-karuan. Koyo warak banjir. Padahal hari Sabtunya itu ada tablik akbar, ada sunatan gratis. Kula wis nangis gitu. Mulai ngisi udan terus ki jarak piye ya Allah. Tetapi saya dan kawan-kawan para aktivis kemudian istiqomah benar di jalan Allah, berusaha istiqomah. Gusti Allah melindungi kita semuanya. Diberikan cuaca yang cerah. Pas jalan santai di Temanggung, cobi sore harinya ketika saya jadi panitia waktu itu, sore ini udan nih deres karang-karuan. Hari Ahad pas jalan santai udan mboten? Pas muktamar, cobi
beberapa hari sebelumnya udan terus. Bahkan ada kabar pagi hari ketika pas muktamar itu mendung, cuaca hujan. Udan terus? Boten. Barangkali itulah kersanipun Gusti Allah melindungi kita semuanya. Karena keistiqomahan kita. Dan ini 1 menit saya tambahkan, Buya Hamka ini Pak, saya kasih cerita. Ini ada 3 cerita Buya Hamka terkait istiqomah. Buya Hamka suatu malam pada bulan Ramadan, tanggal 12 Ramadan tahun berapa ini? Hari ke-12 Ramadan tahun 1383 Hijriah. Buya Hamka berada di dalam penjara, dipisahkan dari anak, dipisahkan dari keluarga, kemudian di malam hari. Ini ruangan Buya Hamka, misalnya ruangannya di sini. Beliau sedang sholat tahajud, sedang melakukan amal ibadah apapun di dalam penjara itu. Di ruang sebelah, di sel yang sebelah, padahal biasanya tidak ada orang. Di sel yang sebelah itu ada orang yang senantiasa karena Buya Hamka mau sahur, dia ikut sahur, tapi di sana. Maksud nggih? Dari kejauhan itu ada orang berbaju putih, seolah-olah berbaju putih, pokoknya pas Buya Hamka sahur dia ikut sahur. Pas Buya Hamka sholat tahajud, ikut sholat tahajud. Dan Buya Hamka itu heran, ini orangnya siapa gitu loh. Kejadian berikutnya, kisah menarik berikutnya, ketika Buya Hamka malam hari mau diinterogasi oleh salah seorang polisi. Polisinya sudah membawa alat ya, sekitar ukurannya seperti radio atau tape gitu ya. Ya sekitar 1 ukuran tape ngeten. Nggih. Polisinya jam 10 malam sudah membawa itu. Buya Hamka sudah siap untuk diinterogasi. Tiba-tiba si polisinya itu ngelihat jam. Sudah makan belum Bapak? Sudah. Sudah sembahyang? Sudah. Sudah, istirahat saja. Kurang lebih begitu. Akhirnya tidak jadi memeriksa Buya Hamka. Kemudian polisinya keluar, maka selang beberapa waktu kemudian ada salah satu polisi yang selalu kagum dengan Buya Hamka, kemudian menyalami Buya Hamka. Alhamdulillah, disikep-sikep, nangis-nangis si polisinya itu. Loh, kamu kenapa nangis? Akhirnya si polisi tadi menyampaikan, tahu nggak tadi Buya? Yang dibawa oleh polisi tadi adalah alat setrum. Kalau seandainya alat setrum itu ditempelkan di tubuh Buya Hamka, Buya akan terasa sakit dan bahkan bisa mati. Dan Buya Hamka punya statement, barangkali Allah memberikan perlindungan karena istiqomahnya Buya Hamka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut nanti setelah salat Isya. Jarum panjang di angka berapa? Angka? 7:30. Oke. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini luar biasa yang dihadapi Buya Hamka. Dan Buya Hamka itu di dalam penjara. Jadi ada orang yang di sebelah ruangan beliau, ada orang yang selalu ketika Buya sahur ikut sahur. Ketika sholat seolah-olah ikut sholat begitu. Itu enggak cuma semalam 2 malam. Hampir setiap malam selama di dalam tahanan 2 tahun 4 bulan, hampir mirip-mirip seperti itu. Dan tidak cuma itu saja. Ketika Buya Hamka ada perjalanan dari Surabaya mau pulang ke Jakarta. Ketika yang nyetir itu putranya, yaitu Fakhri Hamka. Maka ketika perjalanan itu kan putranya, supirnya di depan, gitu ya, di depan. Kemudian Buya di barisan yang kedua, dari depan barisan yang kedua. Nah, si putranya ini yang nyetir itu lihat dari kaca yang ada dalam nopo jenenge ini kocok nopo boten ngertos kula. Jadi seperti ada orang yang duduk jejer Buya Hamka, tapi nggak kelihatan wajahnya. Dan Buya Hamka ketika itu ngantuk, gitu.
tertidur tapi setengah tidur setengah tidak, juga merasakan hal yang sama. Maka setelah sampai Jakarta, setelah sampai Cikampek, kemudian turun sampai di sana, turun, kemudian Fachri Hamka bertanya kepada ayahnya, kepada Buya Hamka, ayah, tadi ayah merasa enggak di samping mobil itu ada orang yang ikut kita? Iya, saya setengah tidur setengah tidak. Begitupun Fachri Hamka juga menyampaikan hal yang sama. Saya juga sama Buya. Tapi Buya Hamka tidak memastikan ini malaikat Allah. Tapi barangkali inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Dan ada kisah menarik lagi. Ketika ini kisah menarik di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi karena Buya Hamka di penjara 2 tahun, suatu hari Buya Hamka terkena penyakit disentri. Penyakit disentri yang diderita oleh Buya Hamka memaksa Buya Hamka harus dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Dan Rumah Sakit Persahabatan itu hadiah dari pemerintah Uni Soviet kepada Indonesia. Maka disebut Rumah Sakit Persahabatan. Nah, ketika dirawat di Rumah Sakit Persahabatan ini, biasanya di selnya Buya Hamka itu dijagalah seorang polisi. Tapi beberapa malam kok nggak ada polisi yang menjaga. Ketika itu di besitnya Buya Hamka, wah ibaratnya kita orang Jawa, wah gini metu yo, kesempatan ki ora dijaga polisi, tapi Buya Hamka tidak keluar, tidak kabur. Dan selama berhari-hari tidak ada polisi yang menjaga. Dan ini para susternya, para perawatnya juga bingung. Kok nggak ada orang menjaga? Ada apa ini? Polisi saja takut gitu. Apa meneh saya? Dan begitu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian perawat, ketika polisi nggak ada, perawat kemudian masuk. Ketika masuk ke dalam penjara itu, kemudian perawatnya ini berkata kepada Buya Hamka, Buya, saya takut masuk ruangan ini. Loh, mengapa takut? Ditanya sama Buya Hamka. Apakah kalian ragu-ragu kepada saya? Yaitu orang tua ini, kerja saya sebelum tidur hanyalah membaca Al-Quran. Kenapa engkau mesti takut? Maka si suster ini kemudian menjawab, yang saya takutkan ceritanya begini Buya. Pak polisi-polisi tadi kalau mau masuk ke ruangannya Buya Hamka atau sekitar ruangan Buya Hamka, dari kejauhan itu ada orang berjubah putih. Dan polisinya takut melihat orang itu. Buya Hamka terkejut. Dan itu setiap malam, ya kalau ada polisi mau mengawal Buya Hamka, nggak ada yang berani ke situ. Keweden polisi ini Pak. Maka Buya Hamka kemudian, ini di dalam tafsir ini silahkan, ini kayaknya tadinya ada di tafsir Al-Azhar, ada dibaca ini. Luar biasa. Saya membaca tafsir Al-Azhar ini atas referensi Ustadz Taufik Hartono 2014 yang lalu. Beliau berpesan ke saya, belilah tafsir Al-Azhar. Pelajari buat referensi dan tafsir yang lain. Maka alhamdulillah dapatnya ini edisi lama ini Pak. Yang 1 juz gitu. Nek beli yang baru 2.500.000-an. Nek yang lama kan di Ustadz Saifuddin ada. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian inilah yang menjadi tonggak pemikiran Buya Hamka. Dan suatu hari juga ada polisinya juga, polisi yang selalu menjaga Buya Hamka itu bilang begini, Buya, saya kok kasihan melihat Buya. Berdoa setiap hari agar dikeluarkan dari penjara ini, kok nggak pernah dikabulkan. Kok kasihan saya melihat Buya Hamka, berdoa orang baik, baca Quran setiap hari, difitnah. Kok Allah nggak segera mengeluarkan? Maka begini Buya, saya itu ada kenalan, itu konon di Jawa Barat, di daerah Jawa Barat itu. Ada orang pinter. Para pejabat sering datang ke situ, meminta didoakan, dan banyak yang dikabulkan, kurang lebih begitu. Maka ditanya sama Buya Hamka, nah itu orang pinternya itu mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah, Buya. Juga kepada Allah. Tapi dia lebih cepat daripada Buya Hamka. Maka kemudian Buya Hamka menyampaikan begini, kalau sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya juga minta kepada
Allah. Saya juga memohon kepada Allah. Dan Allah pasti akan mengabulkan permohonan kita. Maka malam hari itu juga Buya Hamka tersenyum sambil merenung. Dan dilalahnya napa bahasane dilalah niku jari-jari niku nggih saka tembung min indillah. Atas kersane Gusti Allah. Buya Hamka pada suatu malam membaca kitab-kitab yang biasa Buya Hamka baca. Dan salah satunya adalah membaca kitab Madarijus Shalihin karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang membahas tentang berbagai hal, termasuk di sini adalah tentang istiqomahnya orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam sebuah atsar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yad'u rabbahu azza wa jalla fayaqulullahu azza wa jalla li malaikati uqdu hajata abdi wa akhiruha fa inni uhibbu an asma'a du'a'ah. Jadi sesungguhnya di sini disebutkan sesungguhnya seorang hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berkata kepada malaikat. Allah akan berkata kepada malaikat, Uqdu hajata abdi. Akan aku kabulkan permohonan dari hambaku yang memohon kepadaku. Tetapi di sini disebutkan juga wa akhiruha. Tetapi akan saya tunda dulu. Jadi kalau ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terkadang akan menunda terlebih dahulu, mengakhirkan. Karena Allah menyampaikan begini, fa inni uhibbu an asma'a du'a. Karena sesungguhnya saya menyukai menyukai apa yang diucapkan, yang selalu dipanjatkan padaku. Jadi Buya Hamka benar berpikir, barangkali Allah Subhanahu wa taala menyukai doa Buya Hamka selama 2 tahun 4 bulan. Allah masih menunda dikabulkan. Barangkali kalau Allah belum segera mengabulkan doa kita semuanya, barangkali Gusti Allah tondo trisno kalih kula lan panjenengan sedaya mbok bilih men istiqomah sih gitu. Langsung donga kita berdoa langsung dikabulkan. Biasanya yus lali meneh kan Gusti Allah kan mbok menawa ngeten nggih. Kemudian selanjutnya wa yad'u akharu fayaqulullahu li malaikatihi uqdu hajatahu. Akan aku kabulkan, akan aku perkenankan permohonan dari hambaku wa ajiluha, dan akan disegerakan. Niki sing marake prihatin niki. Fa inni akrahu sauta, karena sesungguhnya saya enggak suka dengan suaranya. Dilema to niki. Nek nyuwun gage-gage di paringi golek-golek Gusti Allah sumpek karo dongane. Maka ini sebagai bahan husnudonnya kita. Nek donga kok dereng dikabulke gage-gage, mbok bilih Gusti Allah remen kalih dongane kula lan panjenengan sedaya. Mbok bilih Allah Subhanahu wa taala remen kalian istiqomahi kula lan panjenengan sedaya. Maka Buya Hamka kemudian mengambil ibrah yang luar biasa di balik keistiqomahannya Buya Hamka ini. Apa? Hikmahnya banyak sekali. Seandainya ketika itu Buya Hamka masih di penjara kok dikeluarkan padahal meletus G30 SPKI. Barangkali tafsir Al-Azhar 10 jilid gak akan selesai. Barangkali Buya Hamka akan jadi ontran-ontran oleh orang-orang PKI. Barangkali kejadiannya sudah gak seperti yang Buya Hamka alami ketika 2 tahun 4 bulan di penjara. Dan hikmahnya luar biasa adalah Buya Hamka bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar 30 juz. Maka kalau kita membaca di tafsir Al-Azhar ini, biasanya setelah selesai, misalnya ada tulisan diselesaikan di Megamendung atau di penjara mana tanggal sekian, bulan sekian. Maka kalau kita membaca itu seperti
merasakan sesuatu yang Buya Hamka alami. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkait istiqomah tadi, kembali ke tema istiqomah tadi. Nek enggak istiqomah mau nunggu apa lagi kita? Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, dari berbagai tafsir yang lain saya baca bahwa keistimewaan bagi orang istiqomah itu bukan ketika sakaratul maut saja, tetapi termasuk kehidupan di mana dunia. Allah akan memberikan perlindungan pada kita semuanya. Maka dalam bahasa Jawa ini mungkin setan radoyan demit ora ndulit. Nek dalam bahasanya Buya Hamka, bahwa orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak akan mendekat. Maksudnya tidak akan mampu mengalahkan dia. Iblis pun tidak, karena yang selalu mendekat kepada dia adalah malaikat Allah. Barangkali ketika kita misalnya ada acara ngantenan, kayak walimahan, sudah terdengar adzan atau adzan zuhur misalnya, dan kita memutuskan tidak akan sholat berjamaah, tapi tetap ada saja nasihat, kuna iso jamaah, dijek wong-wong, yang penting jamaah. Yang penting niku napa Pak Bu? Jamaah. Terutama bagi laki-laki, bagi perempuan, boleh saja berjamaah di masjid, tapi syarat ketentuan berlaku. Tanya sama Ustadz Tamim syarat dan ketentuannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan bagi orang istiqomah bukan hanya hidup di dunia, tapi sakaratul maut pun malaikat Allah diturunkan untuk mendampingi. Apakah cukup sampai sakaratul maut? Tidak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahkan sampai ke dalam alam barzah atau dikubur, alam kubur, itu pun malaikat Allah Subhanahu wa taala akan ada yang menemani. Sampai yaumul ba'ats, hari kebangkitan pun malaikat Allah juga akan menemani. Silahkan bagi yang punya tafsir Ibnu Katsir dibaca, tafsir Al-Azhar dibaca. Waduh, luar biasa. Mulane nek ora istiqomah iki rugi saestu. Dan bahkan sampai melewati jembatan Shiratal Mustaqim pun malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menyertai. Maka di penghujung di ayat yang berikutnya, nuzulam min ghafurir rahim. Artinya apa? Bahwa itulah hadiah atau persembahan bagi orang-orang yang istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau dalam bahasanya Buya Hamka ngeten. Jadi nuzulam min ghafurir rahim, persembahan atau hidangan. Bahasanya Buya Hamka hidangan. Jadi seperti ngeten. Panjenengan semuanya dapat tiket VVIP dari Presiden Jokowi, kan masuk di istana negara atau diundang oleh raja, dan gelarnya kita semua yang diundang adalah profesor, doktor, datuk atau ustadz siapa atau apa. Jadi orang-orang baik yang diundang ke sana. Itulah gambarannya seperti itu. Jadi inilah keistimewaan bagi orang istiqomah itu, bahkan sakaratul maut pun Allah mengirim malaikat memastikan bahwa kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka orang-orang yang istiqomah itu ketika meninggal dunia, ya, ketika meninggal dunia sudah sakaratul maut, bahkan malaikat Allah pun ya seolah-olah ada yang mengatakan begini, jangan khawatir tentang utang-utangmu. Jangan khawatir anak-anakmu, kami semua yang akan melindungi. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir. Saya baca berulang kali, ya Allah, berhari-hari saya membaca. Grantes saestu. Maka nek ngantek ora istiqomah, rugi sak rugi-rugine wong. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka inilah istimewanya orang istiqomah, nanti dapat tiket VVIP dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Yaitu keistimewaan-keistimewaan. Dan sekali lagi, jagalah, perbaikilah hidup kita dengan istiqomah bersedekah, meskipun sehari 1.000, 2.000. Jangan kalah sama murid saya, sehari 500,
Sehari 500, dua hari sekali 1000. Bahkan saking dene anak saya yang kedua itu usia 3 tahun 4 tahun. Ketika usia 2 tahun itu, karena melihat saya memasukkan ke kenceleng, saya kan pakai kenceleng surga laisismu. Setiap hari saya memasukkan, anak saya yang paling kecil ini benik pun masukkan ke situ. Uang mainan masukkan ke situ, benik masukkan ke situ, bahkan ada permen coklat itu masukkan ke situ. Ini duit kok koyong ini. Ternyata saya lihat, Masya Allah. Dan inilah di rumah kita harus ada simpul-simpul kebaikan yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiqomah sudah kita peroleh, maka jalan lurus pun akan mudah kita dapatkan. Buya Hamka menyampaikan begitu kira-kira. Kalau jalan lurus sudah kita dapatkan, istiqomah akan kita tempuh. Maka setiap sholat kita selalu berdoa, selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Yang kita cari adalah keistiqomahan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang istiqomah ini urusannya pun mboten urusan nek pas keset niku gampang, nek pas kayak futur, kayak bosen-bosene gampang move on. Ayo keset banget gitu. Jadi seolah-olah diri kita itu wis tangi keset wae gitu. Jadi seolah-olah ada yang menasihati diri kita. Ada yang menasihati diri kita. As-salatu khairum minan naum. Bahkan hurung as-salatu khairum minan naum wis tangi sik. Tapi nek sing mboten istiqomah adzan ora krungu. Tarhim maun enggak krungu. Nek di masjid saya di daerah saya enten sebelah masjid sebelah sing as-salatu wassalamu alaik. Jadi kalau jam 3 niku mun tarhim. Nek kanggo wong sing istiqomah alhamdulillah ana sing buka. Nek sing wong ora istiqomah ora blas ora krungu. Adzan subuh ora krungu ujug-ujug kok wis 5:30 to piye. Maka berusahalah beristiqomah, nanti Allah yang akan menyertakan kita, selalu membimbing kita mendapatkan rahmat Allah, sehingga ketika istiqomah kita dapatkan, rahmat Allah kita dapatkan, insya Allah kita akan selalu istiqomah untuk tidak bosan dadi wong apik. Kalau kita orang liren dadi wong apik, dipertemukan dengan orang yang baik, di kesempatan yang baik, dengan pengetahuan yang baik, ilmu yang baik, dengan rezeki yang baik, dengan peluang yang baik, dan semuanya menurut ngendikane Profesor Yohanes Surya namanya semesta mendukung. Semua akan mendukung kebaikan-kebaikan kita dengan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang baik. Makatan ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih wonten kirang napa kemawon kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami, enten sing murat-marit nggih, kurang terstruktur, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Karena hanya sekedar serep saja. Matur nuwun, aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.